Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbak. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hafadna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min syarri ma 'adzabi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadahu lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an washfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an wa ghfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waqsif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham syuhada'ana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun
alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini kajiannya Al-Hikam di awal Ramadan. Nanti di akhir sudah tidak ada jamaah. Jadi saya kaitkan yang kemarin supaya tidak lupa ya tentang Oh, wirid dan warid, tentang tingkatan hikmah. Tingkatan apa itu? Orang yang dapat hikmah. warid ya, nur ma'rifatullah. Nah, jadi kalau saya tangguhkan 1 bulan gak nyambung kok pakai sing lali. Ketindes kena pelajaran sing baru. Jadi nanti akhir bulan tidak ada. Ini saya taruh di awal mengikuti yang kemarin supaya berkaitan materinya. Iya, insya Allah nanti akhir bulan tidak ada. Jadi masih meneruskan surat Al-Mursalat setelah ini. Baik, mari kita membahas tentang hikmah-hikmah Ibnu Athaillah tentang apa itu karunia ma'rifatullah atau warid. Yang pertama kemarin itu tujuannya Allah beri warid supaya kita Islam jemaah. Supaya kita bisa nurut, bisa patuh, disuruh apa-apa nurut, aslam tulirabbil alamin. Itu tujuan utama Allah kasih. Jadi sebenarnya wirid itu juga apa? Bagian dari warid. Kalau kita tidak dapat wirid dari Allah ya tidak mungkin. Jadi wirid pun bukan dari usaha kita. Jadi kita bisa beramal soleh, rukun Islam, sholat itu semuanya karunia Allah. Itu inti warid yang pertama. Yang kedua, ini supaya kita jangan sampai dipengaruhi oleh gemerlapnya dunia. Terus perbudakan hawa nafsu kita, dikuasai hawa nafsu. Sebab orang kalau masih ada pengaruh kepentingan dunia atau hawa nafsu, maka sulit untuk dapat ma'rifatullah yang berikutnya. Jadi nur Allah itu harus bebas dari segala kepentingan. Maka Allah kasih ini yang hanya yang ketiga supaya melihat kebesaran Allah, tidak melihat amal kita, tidak melihat karena kita usaha, tidak. Hanya bersyukur bisa sholat, bersyukur bisa ibadah, bersyukur bisa menjalankan perintahnya, bersyukur bisa meninggal larangannya. Karena itu yang kita minta, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Jadi minta sama Allah tunjukkan yang benar bisa diikuti, tunjukkan yang salah bisa dihindari. Kalau berhasil, berarti kita minta sama Allah dikabulkan, jemaah. Dan kita wajib bersyukur. Kenapa? Tidak mungkin. Walaupun sudah punya ilmu, sudah tahu tidak mungkin. Jadi kesimpulannya, wirid itu segala amal ibadah, baik yang perintah walaupun yang sunnah. Itu yang kemarin sudah kita bahas. Nah, nanti kita membahas tentang yaitu hikmah yang pertama, ya, yang 62 tentang warid pertama, 63 warid kedua, 64 warid ketiga. Yang kemarin hanya pembahasan tentang wirid dan warid. Jadi wirid yang paling utama kemarin apa jamaah? Yaitu sholat Oh, ya. Jangan sampai tinggalkan sholat karena sholat itu akan menghantarkan kita ke jalan warid-warid berikutnya. Bisa sampai ke ma'rifatullah, mulai Islam, iman sampai ihsan. Ya, itu istilah dalam hadis ya. Pertama Islam, nurut, iman, percaya semuanya rukun iman, baru ihsan seperti apa? Dilihat Allah walaupun tidak melihat Allah. Itu semua akibat dari amal yang kita lakukan. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Maka akan memberikan pengaruh yaitu manfaat daripada il ilmu. Kalau tidak diamalkan, hasilnya tidak merasakan tingkatan-tingkatan wa warid apa? Karena apa? Seperti orang munafik ya, orang munafik itu ngaku beriman, ngaku Islam tapi hanya ucapannya tapi hatinya tidak mengakui maka tidak mengamalkan. Baik, kita bahas yang 62 hikmah 62 tingkatan pertama dari Nur Ma'rifatullah. Penjelasannya, jadi Allah memberikan ilmu nur yang pertama ini atau warid yang pertama ini supaya kita mudah mengerjakan perintah-perintahnya jamaah. Ya, sebab kalau kita tidak dikasih jamaah, angel. Ya, betul enggak? Banyak orang yang tahu Islam sholat wajib, tapi banyak ngerjakan enggak? enggak. Terus apal ngelontok kalau tanyai. Ya, rukun Islam ada 5. Tapi begitu sholat, enggak sholat. Begitu puasa, enggak puasa. Keleleran di tengah jalan.
Makan di warung, warungnya ditutup. Itu semuanya butuh hidayah dari Allah. Jadi bersyukurlah kita bisa apa itu tunduk dan patuh Islam kepada Allah. Jadi ini termasuk karunia Allah jemaah. Warid yang pertama agar supaya kita bisa menerima. Jadi intinya kalau kita hati belum siap jemaah, maksudnya apa? Masih kotor, masih penuh kemunafikan, kemusyrikan, itu tidak ada bedanya dengan siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Mereka sebelum Nabi diutus percaya enggak kalau Nabi itu enggak pernah dusta? Enggak, Sebelum diutus percaya enggak kalau Nabi itu disebut Al-Amin? enggak. Masa Hah? orang Arab enggak mengakui Nabi Al-Amin? Karena Nabi itu sejak sebelum diutus sudah dipercaya kalau Nabi tidak pernah Bohong. bohong. Percaya enggak semuanya? Enggak semua. Semua percaya. Bahkan Hah? waktu pemindahan Hajar Aswad, siapa yang disuruh meletakkan sebelum Rasulullah jadi Nabi? Iya. Ya, orang Arab setuju kalau Nabi sebagai orang yang meletakkan Hajar Aswad. Berarti Asyik. apa? Pada dasarnya orang sudah percaya Nabi sebelum jadi nah Nabi. Nah, masalahnya begitu udah jadi Nabi, yang percaya paling yang bisa dihitung siapa yang paling pertama kali? Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya istrinya dulu. Abu Bakar As-Siddiq kenapa kok bisa jamaah? Kok cepat nerima? Beda dengan yang lain termasuk Umar. Karena Abu Bakar itu sebelumnya hatinya sudah bersih jamaah. Apa? Tidak pernah mabuk, walaupun di zamannya banyak mabuk. Tidak pernah judi, walaupun orang melakukan judi. Bahkan tidak pernah menyembah berhala. Jadi siapkan hati kita supaya bisa menerima warid. Minimal apa sebelum sholat, setelah sholat, sebelum sholat. Baca Benar. istighfar. Itulah yang dilakukan oleh Nabi minimal 100 kali. Itu yang dilakukan oleh Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Supaya mudah menerima warid. Aduh. Nah, ini kuncinya jamaah ya. Tidak semua orang bisa menerima Islam loh ya. Amin. Ya, berat karena hati tidak cocok. Kenapa? Kena penyakit hatinya penuh dosa, tertutup kebenaran. Walaupun sudah melihat kebenaran tapi tidak bisa melakukan kebenaran. Jadi sekali lagi, siapkan yang paling dasar, perbanyak istighfar. Maka yang asalnya tidak mau sholat, jadi mau sholat. Ya, asalnya kadang sholat, kadang tidak, jadi sholat terus. Gitu ya. Dulu kan kadang sholat, kadang enggak. Ya, wis sak kober-kobere. Oh enggak ditakoni kok. Ya coba ya, sadar ya. Jadi sekarang beda ya Jama ya. Ini berarti apa? Ini kita dapat warid dari Allah, hidayah dari Allah, nur makrifat dari Allah, supaya kita senang beramal soleh, terutama sholat. Seandainya tidak usuk, tidak masalah jamaah. Kenapa? Orang kalau tidak sholat itu masuk neraka, ancamannya. Ya, berarti dosa. Seandainya sholat kok tidak usuk, itu urusannya Allah itu. Ya, itu tingkat kesempurnaan. Maka itu zikir juga gitu jamaah, istighfar juga gitu. Yang penting zikir, yang penting istighfar. Jangan terlalu apa? Idealis dulu. Karena tingkat dasar ini ya jamaah ya. Jadi tingkat dasar tandanya hati mati apa jamaah? Yaitu yang pernah kita bahas 58, kalau dia tidak sedih meninggalkan perintah, tidak sedih kalau apa melanggar larangan. Ya jemaah, ini tandanya hatinya mati. Jadi orang kalau sering meninggalkan sholat, itu akibatnya dengan alasan apa? Aku lek sholat durung iso khusuk, wis gak sholat dhisik. Bagaimana kalau jenengan punya anak disuruh sekolah, ndak aku sekolah durung ikhlas. Nanti ini ikhlas tak sekolah aku. Gimana jemaah? Ada yang sekolah ndak nanti? Apalagi suruh makan. Aku lek makan nunggu ikhlas saya. Lek gak ikhlas juga makan. Oh jadi paksa aku makan. Bagaimana jamaah? Termasuk minum obat. Wis gak minum obat nanti aja. Kalau saya mood, kalau ndak mood, wis gak serak, gak minum obat saya.
ngenteni mood minum obat. Jadi semakin ditinggalkan hal-hal yang wajib, yang sangat penting untuk membersihkan hati, maka semakin rusak dah hati kita. Semakin rusak. Karena satu titik dibiarkan, maka semakin banyak titik hitam. Jadi hikmah ini pernah kita pelajari, jangan sampai karena kita tidak bisa khusyuk, tidak bisa ikhlas, wis gak sholat-sholatan, tidak zikir-zikiran, ngaruh tambah dosa gitu jamaah ya. Justru tambah dosa kalau meninggalkan perintah. Jadi ini cara pemikiran dasar ya. Jangan sampai kita tergoda oleh iblis jamaah ya. Awakmu itu loh, sih tidak khusyuk. Maka itu kena apa? Fawailul lil musallin gitu ya. Celakalah orang sholat. Terus gak usah sholat. Gitu jamaah ya. Gitu, dalil itu jamaah. Surat Al-Maun. Hati-hati ya. Kalau kita dipermainkan oleh iblis, oleh setan. Al-Maun itu tentang dalil apa? Karena dia sudah tahu jamaah. Cuma disengaja. Jadi melakukannya apa? Ria. Kedua, tidak mau zakat, tidak mau menolong orang walaupun sudah sholat. Jadi itu tetap melakukan sholat dia jamaah, tapi tidak merubah apa perilakunya, akhlaknya, tetap bakhil. Maka itu Allah mengatakan fawailul lil musallin. Jadi jangan samakan dengan orang yang baru belajar, seperti orang ngaji jamaah. Apa ya tak kak apa maksudnya belum lancar terus daripada dosa gak ngaji aja aku gitu sama ya. Jadi di guru ya wes kan duwe murid aku sama muridku gak ada sing pinter wedi kabeh mbek dosa kepinteran dari ya terlalu khusyuk. Lah, ada ndak baru belajar lancar ya ndak ada, baca aja jangankan Quran jangan bahasa Arab, baca ABC masih tidak lancar masih terus pinter kata gurunya teruskan lagi ya gitu ya. Jadi ngaji juga gitu jamaah, kalau ya kak belum lancar lahu ajron juga dapat paha pahala dua. Jadi maksudnya apa, usaha kita sama Allah masih dinilai kalau kita menjalankan perintahnya. Justru kalau meninggalkan larangannya maka berarti kita teledor. Jadi ikhlas itu proses jamaah ya. Khusyuk itu proses, sempurna itu proses. Jadi sarjana itu proses ya, nggak ujuk-ujuk langsung kuliah. Maka itu belajarnya dari tingkat PAUD, playgroup, SD, SMP, SMA, baru menuju kuliah. Bisa dipahami jamaah maksudnya ini tingkatannya? Jadi kita tidak mungkin masuk warid yang kedua kalau kita tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Terutama apa? Perintah yang paling penting yang jangan sampai ditinggalkan seumur hidup kecuali yang libur bagi wanita yang udur. Dan kenapa menjelang tua wanita kok tidak dikasih libur jamaah? Apa hikmahnya? Supaya menghadap Allah itu benar-benar siap. Ya, jangan sampai wes enak rek. Tambah berat sih. Gitu katanya. Tambah tua kok tambah banyak sholatnya. Nah, ini berarti belum merasakan nikmatnya karunia Allah berupa ibadah. Berarti apa? Hatinya sakit enggak itu sama? Sakit. Perlu diobati dengan apa? Istighfar. Jangan dimarahi, jangan diancam-ancam. Tambah lari nanti. Apa urusanmu sama saya? Sholat gak sholat karepku gitu nanti ya. Karena manusia itu tidak bisa dipaksa jamaah. Manusia itu jiwanya semakin dipaksa semakin berontak. Maka itu apa? Dikasih pemahaman kesadaran supaya hatinya itu tersentuh. Karena apa? Semua tergantung hatinya. Kalau hatinya rusak, rusak semua. Kalau hatinya baik, baik semua. Maka itu jangan sekali lagi meninggalkan wirid terutama sholat walaupun belum khusyuk. Jangan tinggalkan zikir walaupun belum tahu artinya. Jangan tinggalkan ngaji walaupun sih apa belum lancar. Aku sih ngaji ikro ai sampai saya ini. Loh, apa udah dapat pahala? Semua dinilai sama Allah jamaah. Jangan dikira Allah itu tidak memperhitungkan mayyamal misqala dzarratin khairah. Iya, kecil kebaikan apapun
Walaupun sebesar biji zarro yang paling kecil pun Allah perhitungkan jamaah. Allah itu maha mensyukuri kebaikan hambanya. Baik, kita lanjutkan pengertian hikmah yang pertama ini. Jadi sekali lagi jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban itu walaupun kita belum ikhlas, masih terpaksa karena memang hati belum terlatih, ya seperti anak kecil suruh ninggalkan apa di sapi, jangan ngempeng ibunya, dipaksa sama kalau udah gitu sampai besar, ya lama kelamaan malu ndak kalau suruh ngempeng lagi ke ibunya, ya malu, ya umumnya kan malu karena sudah kebiasaan. Nah itu perlu kita biasakan, insya Allah akan timbul apa? Ikhlas. Baik, keterangannya yang masih ke satu. Dalilnya apa jamaah? Hikmah 63 ini. Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang dikehendaki Allah dilapangkan untuk bisa Islam, bisa nurut, bisa taat, bisa sholat, ya berarti orang ini dapat hidah, Udah, hidayah. udah. Hidayah itu hadiah jamaah. Bukan karena usaha kita. Sampai punya niat dah dulu. Nggak ada. Niat pun siapa yang ngasih? Niat tobat, niat istighfar, niat sholat. Itu yang menggerakkan Allah. Nah, sampai sekarang, iblis mau nggak niat mau tobat? Nggak ada. Tapi barang siapa yang dikehendaki Allah tersesat, sekali lagi pemahamannya bukan Allah menyesatkan, jamaah. Sudah diberitahu, sudah disuruh sama Allah iblis itu. Sudah tahu kebenarannya kalau ini perintah Allah, tapi menolak. Maka orang itu tersesat. Jadi tersesatnya karena apa, jamaah? Karena Allah sesatkan atau karena hakikatnya mereka menolak. Jadi manusia dikasih apa? Akal. Adainau najadain, bisa membedakan mana benar, mana salah. Sudah tahu ini salah dan benar, kecuali anak yang belum balik atau orang gila. Kena hukum enggak itu? Kalau berbuat dosa. Orang gila, anak yang belum balik, enggak kena hukum. Karena belum bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Iblis sudah tahu enggak kalau salah? Sudah tahu. Kenapa kok menolak? Sombong. Sombong. Angkuh. Tahu angkuh. Dia enggan mau sujud, saya nanti apa? Terhina. Loh. Itu kan perasaan dia. Padahal semua malaikat sujud atas perintah Allah. Dan sampai sekarang malaikat masih mulia. Jadi sekali lagi jangan diartikan Allah menyesatkan jamaah. Nanti jelek pemahamannya. Karena dia tidak mau menerima, maka tersesat. Tapi hakikatnya memang semua kehendak Allah. Rukun iman, qadar, baik dan buruk, itu semua sudah takdir Allah. Cuma bagi orang beriman, takdirnya semua baik. Ya, yang memandang buruk itu orang tidak beriman. Karena menyangka Allah itu selalu dendam, selalu menyakiti. Seperti iblis itu sama. Masa saya direndahkan? Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan salah kaprah untuk menyesatkan. Kita sudah dikasih petunjuk, dikasih bimbingan. Bahkan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum, suatu desa, kalau belum diutus seorang rasul jamaah. Waktu dulu itu, apa Fir'aun langsung dihukum? Apa langsung dapat bencana? Nunggu setelah utusan Nabi Musa. Setelah Nabi Musa memberitahu, ternyata yang beriman siapa? Istrinya, tukang sihirnya. Fir'aun menolak, padahal sudah tahu Nabi Musa itu sejak kecil anak baik. Karena apa? Anak angkatnya. Tapi dia apa? Merasa kalau saya ngikutin Musa, Nabi Musa, nanti saya jadi apa? Wah, bukan Tuhan lagi. Karena dia dari awal sudah mengaku tuh Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Maka itu semua kebaikan yang kita terima dari kecil, dari awal, jangan kita akui jamaah. Apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah. Ini semua karunia tuh Tuhan. Jadi sekali lagi kita bisa memeluk Islam, bisa semangat ibadah, ya semata-mata dapat apa? Hidayah dari Allah. Dapat apa ini jamaah yang ayat yang berikutnya? Surat Az-Zumar ayat 22. Dapat nur dari Allah. Dapat cahaya. Jadi bersyukurlah, pertahankanlah keislaman. Karena dalam ayat beringat apa?
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi Islam itu karunia Allah. Tapi orang menolak Islam sudah tahu kebenarannya, hatinya apa? Kosia, tahu kosia? Lebih keras dari batu, ya, seperti iblis. Nggak akan menerima sampai minta apa? Umur panjang, bukan minta tobat. Jadi tidak ingat Allah, jemaah. Hatinya kosong dari ingat Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan dari hati yang keras. Ya, ini penjelasan dari apa tuh hikmah yang per apa 62 warid yang pertama. Jadi sekali lagi kita bisa dapat wirid ini akhirnya kita bisa menjalankan itu namanya warid. Kalau belum bisa berarti belum dapat warid gitu sama ya. Kita ini dapat wirid kalau belum dilaksanakan namanya bukan dapat warid berarti belum dapat hidayah. Masih dilanjutkan tafsirannya surat Al-An'am ayat 100 apa itu 25. Sebentar. Tadi apa ini? Yang kedua ini ya. Oh, yang 63 yang pertama ya. Ya Jama ya. Yang pertama ya. Sekarang tingkatan yang kedua. Hikmah yang 64 ya. Tuntas ya yang 63 ini. Bisa dipahami ya. Jadi kalau orang bisa Islam, bisa taat, bisa menjalani rukun Islam berarti orang ini dapat warid atau dapat nur atau dapat hidayah ma'rifatullah dan harus disyukuri dan jangan berhenti tetap istiqomah supaya dapat warid yang berikutnya ya yaitu kita bahas warid berikutnya yang kedua ya yaitu 63 hikmah 63 aurada alaika warid supaya apa supaya terbebas dari belenggu apa ini cinta dunia belenggu hawa nafsu sebab masih kita itu melakukan masih ada kepentingan jemaah. Yang penting apa? Sholat. Ya wis, ikhlas gak ikhlas sholat lah. Kalau jenengan sudah dapat warid yang ini karena istiqomah, insya Allah kalau sungguh-sungguh dapat jemaah. Bisa apa? Bisa merasakan nikmatnya ibadah. Maka Allah akan berikan warid. Tapi kalau tidak ikhlas, apa? Tidak continue, tidak sholat terus, bolong-bolong, mana mungkin kalau sekolah SD sudah keluar, belum lulus sudah keluar, bisa tidak menuju jenjang SMP? Bisa enggak menuju jenjang SMA? Kan enggak mungkin. Ya, jadi sekolah terus masih sekolahnya nilainya pas-pasan ya Jama ya. Yang penting minta apa? Belas kasihan guru. Yang penting lulus. Akhirnya naik tingkat belajar lagi ke SMP, SMA sampai kuliah. Jadi sekali lagi jangan pernah meninggalkan perintah Allah walaupun belum dapat merasakan nikmatnya ibadah. Walaupun masih dikuasai hawa nafsu. Nanti Allah kasih kalau kita sungguh-sungguh. Ya, yakinlah. Karena dengan dalil apa ini jamaah? Surat Maryam ayat 96. Yaitu tentang orang-orang yang selalu iman dan amal soleh. Maka kalau continue akan apa-apa? Dapat mudah. Apa mudah? Kasih sayang Allah. Cinta Allah. Kalau Allah cinta bagaimana jamaah? Yang sulit jadi mudah. Itu tandanya kalau Allah cinta. Rasulullah itu dicintai Allah enggak? Siapa yang dicintai Allah? Para wali. Ya, tahu para wali. Para wali itu melaksanakan perintah-perintahnya istiqomah. Ya, kemudian setelah itu nambah lagi sunah-sunahnya. Ya, istiqomah. Perintah dijalankan, larangan ditinggal. Lama-kelamaan ditingkatkan sama Allah. Jadi Allah kasih rasa cinta. Kalau orang punya rasa cinta bagaimana jemaah? Sholat tidak terasa. Ya, ngaji tidak terasa. Berbuat kebaikan memberi orang tidak terasa. Bahkan merasa kurang. Jadi Kelas. Allah kasih apa? Warid yang kedua. Ya, bisa. Jadi bisa enggak kalau sampean menyuruh anak, wis sing ikhlas lek sekolahku, masih anak SD, bisa enggak?
Bisa Pak Hani? Maksa. Halo. Sekolahku sing ikhlas. Halo. Udah di Ngajiku rumah, sing Pak? ikhlas. Bisa enggak? Sholat Nggak itu sing bisa, ikhlas. Ya enggak bisa. Yang namanya masih bolos belum belum sampai iman, masih tingkat Islam. Islam. Maka itu perlu apa? Dirayu. Ojo diancam-ancam tok. Lek ancam tok stres. Ya wis lek gak sekolah datake duit, ancam tok dirayu. Ya, perlu dirayu. Maka itu Allah itu merayu dengan balasan surga ya. Balasan kenikmatan, balasan barang siapa beramal dikasih apa? Rezeki min haitsu la yahtasib ya. Dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu rayuan Allah. Tapi faktanya walaupun kita tidak sholat sebelum balik dikasih nikmat tidak sama Allah. Ya kan? Anak kecil kalau ditanyai hakikatnya orang tua itu walaupun belum minta sudah dikasih tidak sama orang tua. Sudah dikasih. Cuma anak kecil itu kan mintanya apa? Ya wes aku sekolah syaratnya dikasih duit, dikasih sangu, sediakan makanan. Ya, itu anak kecil masih pemahamannya seolah-olah sholat itu atas perintah orang tua, bukan kebutuhan lagi ya, karena dipaksa orang tua. Jadi tidak ada kesadaran. Begitu berangkat, gimana aja mah? Uangnya dibuat ke warung, ya, tidak jadi sekolah, uangnya habis. Marino SPP-nya tidak dibayarkan. Wah, ini tambah beler ini. Akhirnya apa? Hatinya kotor ini, tertutup. Akhirnya begitu kenaikan kelas, tidak naik kelas. Salah siapa ini? Gurunya apa muridnya ini? Karena apa? Orang tua sudah kasih fasilitas, sudah dikasih petunjuk, dikasih sarana. Jadi yang menyesatkan siapa? Yang tersesat siapa? Ya dirinya sendiri karena menolak kebenaran. Sarana sudah dikasih, napas dikasih, nikmat dikasih, kesempatan bisa sholat dikasih, sehat dikasih, bisa gerakan sholat bisa, ilmu dikasih, tapi tetap tidak mau. Ya sudah, berarti jangan salahkan Allah. Seperti itu, jangan salahkan orang tua. Jadi Al-Hikam ini mengajak kesadaran untuk beramal, jamaah. Bisa difahami ya? Jadi menggerakkan hati kita supaya sadar. Jadi hidup ini kalau didorong oleh kesadaran diri, itu lebih nikmat atau lebih sulit? Ya Pak Ani? Lebih nikmat. Karena merasa ini semuanya termasuk hidayah karunia Allah. Allah. Baik, kita lanjutkan pengertiannya ya. Jadi pengertiannya tentang apa itu? Surat Maryam ini ya. Ayat 96. Apa maksudnya wuda itu ya? Jadi wuda ini menurut Tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Jarir diriwayatkan Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah bersabda, barang siapa dikasih wuda ya bisa senang memeluk Islam ya. Nah, ini Al-An'am yang dulu jamaah ya prosesnya. Nanti itu kepada pemahaman apa itu tentang surat Maryam. Al-An'am itu apa berarti apa? Ciri-cirinya apa jamaah? Ciri-cirinya dia ingat mati, hatinya lapang. Ingat mati tok stres, berarti apa? Menyiapkan amal soleh. Karena apa? Hidup sementara, akhirat sepanjang masa. Apa bedanya dunia Ya, sama iya. akhirat? Ya bisa sih kita misalnya beli sate di sate barat. Kita beli nanti dihitung kan 30 orang. Ada suara yang masuk, nanti masuk di rekaman. Sudah, 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 sudah ya. Udah. Baik ya. Jadi Oh, tanda-tandanya orang lapang dadanya itu bukan wis lega aku bukan ya. Apa tandanya? Dia ingat mati ya, berarti menyiapkan amal soleh. Jadi setiap perbuatannya diperhitungkan. Iki surga pun rokok ya. Bener apa salah iki ya. Tapi kalau orang tidak dapat hidayah, lapang hatinya sempit ya, angel jamaah sholat angel, ninggal maksiat angel, apa meneh korupsi tambah tambah gede ya. Naudzubillah min dalik triliunan sekarang ya, ratusan triliun ya. Berarti apa? Sulit ini. Berarti orang ini belum dapat hidayah.
hidayah. Walaupun sudah tahu kan, yang korupsi itu orang-orang yang miskin atau yang kaya jamaah. Yang berilmu atau tidak berilmu. Kaya Kalau tidak dan berilmu bisa berilmu. tidak korupsi? Kaya dan berilmu. Lah iya, yang korupsi itu orang berilmu, wis ngerti. Jadi yang tidak berilmu itu bukan korupsi, nyolong, Tolong. rampok, makso. Ya iku gembuk iku jamaah. Wis oleh titik gembuk pisan. Ya, naudzubillah min dalik. Jadi bahaya jamaah. Ilmu yang dimiliki tanpa didasari keimanan, tidak dapat nur dari Allah, hidayah, maka apa? Biarpun punya harta banyak, gajinya besar, tetap kurang, kata Rasulullah dapat 1 emas gunung, kurang, 2, kurang, 3, kurang. Kapan selesainya jamaah? Kalau sudah ditutup dengan ta tanah, kalau sudah masuk kubur, ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul Makabir. maqabir. Kalau sudah mati, apa masih bisa korupsi? Naudzubillah min dalik, ya. Jadi kita iri enggak sama orang yang dapat triliunan yang korupsi jamaah? Tidak. Daripada nyolong titik, mendingan triliunan metu ke penjara. Iya kalau metu, kalau mati dulu gimana? Naudzubillah min dalik, pikirannya itu loh. Kok kepingin kayak korun, tahu korun? Waktu Tahu. itu korun Fir'aun. ya pamer di depannya murid-muridnya Nabi Musa, Korun juga muridnya. Setelah itu bilang, koyok Korun lah enak rek, tersedia semuanya, dikawal anak buahnya budanya sampai 1.000. Masya Allah, baru ngomong koyok Korun enak diingatkan sama orang yang berilmu. Ojo koyok Korun, hati-hati. Menini Korun kena apa? Ditelan bumi sak hartanya. Alhamdulillah. Selamat dak ya Korun, mari ngono kerungu. Orang-orang korupsi kok mati. Ya Allah, wong korupsi ternyata mati, selamat dak korupsi. Masih duit pas-pasan iki. Gitu jamaah. Nunggu bukti. Naudzubillah min dalik. Jadi tidak usah kaget ya. Dunia ini seperti ini. Seperti panggung sandiwara. Kalau sudah yang korupsi meninggal triliunan baru sadar nanti kita bahwa korupsinya tidak habis uangnya, tapi siksaannya terus menerus ya. Jadi sarannya apa supaya kita ini bisa cinta sama Allah? Nah, ini jamaah dalilnya jamaah agar terbebas dari ketergantungan ya. Selalu apa? Iman dan amal so soleh. Ya, ini caranya. Kalau masih berat jamaah, minimal istighfar. Ya, minimal istighfar. Ini ciri-cirinya. Kalau orang itu selalu beriman dan beramal soleh, Allah cinta kepada seseorang itu, maka Allah umumkan kepada panglimanya malaikat. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberitahu kepada semua malaikat, cintailah si fulan itu. Bayangkan jemaah, jenengan tidak pakai bayar bodyguard. Berapa satu bodyguard? Tahani. Berapa harganya bodyguardnya Pak Prabowo itu? Ya, ada yang tahu harganya? Mahal ya. Jenengan kalau sama malaikat pakai bayar enggak ini? Oh, Hah? enggak kuat. Aduh, ini malaikatnya banyak. Sampai enggak pakai minta, dikawal terus sama Rokib dan Atid. Ya, hati-hati jamaah ya. Jadi orang kalau sudah dicintai Allah, pasti dicintai oleh para malaikat. Kalau sudah dicintai malaikat, siapa yang bisa mengganggu? Enggak bisa. Kenapa kok Nabi masih tersakiti? Ya itu kenapa? Untuk mengangkat derajatnya, ya, supaya semakin ditambah pahalanya, jemaah. Ya, kenapa kok orang-orang beriman kok meninggal dibunuh? Iya, untuk mengangkat derajatnya supaya langsung masuk surga. Jadi sarannya apa kalau ingin cinta sama Allah? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah sunnah Rasul, ikutilah kehidupan Rasul. Jadikanlah Rasul sebagai apa? Role model, ya, sebagai panutan, sebagai uswatun hasanah. Jangan cari ustad-ustad macam-macam ya. Ustad itu enggak maksum ya. Kok kadung wis fanatik mbek ustad, ustadnya blehar, wis gak Islam-islaman sepodo kabeh ustad kiai-kiai podo wae, blenger aku San. Gitu ya sama ya. Gara-gara kacet dibujuki ya. Tahu yang penipuan berkedok agama ya. Banyak enggak? Naudzubillah min dzalik. Semata-mata mencari
uang, ya Hmm. katanya bentuk negara Islam, katanya bentuk Oh. ini supaya Islami Kuburan gitu ya, palsu itu kan. ya. Kuburan Naudzubillah min palsu. dalik ya, ternyata gedabrus semua. Akhirnya orangnya, pengikutnya apa? Jadi apa? Nggak mau Islam lagi. Wis gak sholat-sholatan podo wae kabeh kiai gitu ya. Dianggap podo wae kiai. Nah itu siapa panutan kita? Siapa idola kita? Ati Rasul ya. Jika kalian cinta sama Allah, maka itu ikutilah orang yang paling dicintai oleh Allah. Maka Allah akan cinta kepada yang selalu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas tidak ikhlas, pokoknya niat jamaah ya, ya masih apa istilahnya gak penuh, yang penting kita niat untuk mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mampu minta sama Allah, apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya, Jadi minta tolong ya Allah. Ya Allah minta tolong. Ini ala dzikrika, selalu ingat. Aina dzikra wa syukrika, selalu syukur. Wa husni ibadatik, supaya baik dalam ibadah. Jadi ini ayat untuk membantah orang-orang yang merasa dirinya waliullah, merasa dirinya kekasih Allah, tapi perbuatannya jauh dari perbuatan seperti Rasulullah. Jadi ayat ini untuk membantah, jangan akon-akon umatnya Nabi, jangan akon-akon, jangan ngaku-ngaku waliullah, tapi perbuatannya bertentangan dengan Rasulullah. Maka Allah bilang dusta, munafik, naudzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tertolak. Tahu kisahnya seorang yang sholat sendirian karena telat di hadapan Rasulullah. Suruh berapa kali ngulang? 3 kali. Apa? Sholatnya cepat. Catut. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, saya tidak bisa kecuali caranya ini. Ajari saya. Nah, itu kata Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti saya sholat. Jadi sahabat tahu cara sholatnya Rasulullah karena hidup di zaman Rasulullah. Lah kita melalui hadis-hadis yang sohe dari ulama-ulama yang ahli fikih. Jadi yang besar mana cinta kita sama cinta Allah? Mana mungkin kita bisa cinta Allah kalau tidak dicintai jamaah? Mungkin enggak? Yang datang dulu itu cintanya Allah atau cinta kita jamaah? Secara logika, cinta kita dulu. benar, cinta kita dulu. Kalau kita tidak dicintai Allah, bisa enggak? Taballah lihat tubuh. Kita bisa tobat kalau tidak diterima tobat sama Allah kan? Iya, betul enggak? Taballah lihat tubuh. Kalau Allah menerima tobat, niscaya kita bisa tobat jamaah. Kenapa iblis tidak bisa tobat? Ya karena iblis sombong dari awal. Jadi seharusnya apa jamaah? Kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Yang pertama kali kita doa sebelum ngaji itu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, saya minta cintamu ya Allah. Wa hubba amal, ya kan? Minta juga amal supaya mendekatkan pada cintamu. Jadi pada dasarnya kita bisa cinta sama Allah karena Allah cintai. Dengan cara apa Allah cinta pada kita? Allah kasih warid yang pertama tadi, kemudian yang kedua ini. Ya, setelah kita beramal, lama-kelamaan kita bisa ikhlas. Berarti kalau kita ikhlas dicintai oleh Allah. Cirinya apa orang ikhlas jamaah? Ini jamaah, kalau beramal kebaikan dia seneng. Ya, tapi kalau berbuat buruk dia tidak seneng. Tandanya orang ini mukmin, lawannya mukmin munafik. Ya, orang munafik itu tidak ikhlas. Ya, berarti orang ini dapat apa? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah kasih rasa cinta beriman, dihiaskan dalam hati kita. Ya, siapa yang ngasih Allah. Tapi yang penting kita terus usaha walaupun belum ikhlas. Setelah cinta sama iman, benci sama kekafiran. Wis gak kepingin berbuat maksiat lagi. Lama-kelamaan apa? Amal-amal yang wajib jadi amal-amal yang sunnah. Ya jamaah ya. Jadi manusia itu proses. Seperti orang sekolah. Semua melalui
proses. Cuma kalau tidak istiqomah bisa tidak prosesnya? Sekolah kadang sekolah, absennya terlalu banyak. Bagaimana? Lulus tidak ini? Berapa persen absennya bisa lulus ini jamaah? Ya, jadi logikanya kalau sering absen, sering meninggalkan perintah Allah, maka sulit menuju jenjang yang kedua. Masih dikuasai hawa nafsu, masih belum ikhlas. Ya, kalau beramal apa istilahnya lego, gak kelihatan orang, gak beramal, kelihatan orang beramal. Padahal tingkatan mukmin apa? Iman. Tahu iman jemaah? Iman itu percaya yang gaib, ya, walaupun tidak dilihat oleh Allah, percaya merasa dilihat oleh Allah. Jadi ini proses yang kedua. Kemudian proses yang ketiga jamaah, hikmah yang keempat, ketiga, 64 ya. Ini yang terakhir jamaah ya. Ada yang tanyakan jamaah? Yang kedua, yang tingkatan kedua ini. Jadi ini tingkatan iman ya. Tadi tingkatan Islam. Dalam ilmu hadis ya. Pertama Islam, apa Islam? Rukun Islam. Apa iman? Yaitu percaya sampai percaya qada dan qadar, baik dan buruk. Itu semuanya prosesnya kalau kita selalu istiqomah menjalankan perintah Allah. Ya, lama-kelamaan Allah angkat derajatnya menjadi apa setelah mukmin? Ihsan. Ya, muhsin. Ya, berarti kita dapat tingkatan hikmah yang ke-64. Mudah-mudahan jamaah ya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa melalui proses ini jamaah ya. Yang sungguh-sungguh ya. Ya. Jadi yang terakhir ini apa? Dia hanya melihat kekuasaan Allah jamaah. Tidak melihat dirinya itu bisa. Jadi jenengan kalau bisa tingkat ini jamaah, jangan banggakan diri dalam beramal. Ya. Jangan sombong. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan bisa melakukan sholat, puasa, tidak bisa sodako, tidak bisa apa itu mengamalkan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau punya perasaan yang kuat seperti itu, yakin semua ini karunia Allah, insya Allah akan bisa menuju hikmah yang ke-64. Ya, ini caranya jamaah. Kita punya rasa bahwa rasanya apa? Bahwa kita ini semuanya milik Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi dunia ini bagaikan menurut pandangan orang kafir apa? Wah, wong beriman kok semuanya haram ya? Gitu ya. Wong orang kafir bebas semua ya. Oh, itu istilahnya apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Karena apa? Semuanya halal. Sementara jamaah, berapa umurnya jenengan? Minta umur seperti Nabi Nuh. Ya, 1000 tahun. Sekarang saya tanya, 200 tahun bisa apa-apa? Bisa apa 200 tahun jamaah? Ya, dipempesi ya. Ya, Bani. Makan giginya semuanya ompong, semuanya sakit-sakitan ya. Jadi apa artinya umur panjang kalau kebaikannya tidak menambah. Jadi apa risikonya? Kalau orang cinta dunia, tahu pengertian cinta jemaah. Beramal tidak lillah jemaah. Semuanya untuk kepentingan duniawi. Maka tidak dapat akhirat, tidak dibalas sama Allah. Cuma-cuma, sia-sia. Kenapa? Ingin pamer, ya, sodako pamer, ngaji pamer, jadi pahlawan pamer, ya, jadi penceramah pamer. Naudzubillah min dzalik. Tapi barang siapa yang cinta akhirat semuanya karena Allah, maka dunianya katut enggak? Katut. Seolah-olah apa? Jadi bahaya. Enggak, katut. Karena rezekinya sudah dijatah sebelum lahir. Ya, semua orang itu rezekinya sudah dijatah. Bakalnya kaya ya kaya jamaah. Seperti siapa yang tidak sampai habis kekayaannya? Abdurrahman bin Auf. Ya, sampai mati kekayaannya tidak habis. Ya, jadi sarannya apa ya, Pak? Beramalnya jangan merasa usaha kita. Merasa semua amal ini karunia Allah. Seperti hikmah yang 61 yang dulu pernah kita bahas ya. Jadi jangan remehkan amal besar atau kecil jamaah. Ya, semua amal ibadah di sisi Allah bernilai. Tapi jangan diingat-ingat. Terutama yang amal besar.
sudah haji, diingat-ingat, Masya Allah, aku sudah haji ini untung, cerita di semua orang. Itu tidak dinilai sama Allah jemaah, karena merasa usahanya, merasa uangnya, merasa kekuatannya. Justru yang nggak merasa seperti siapa Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, bukan haji lagi, membangun Ka'bah sama anaknya Nabi Ismail. Bilang apa? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalku ya Allah. Sebelumnya apa? Waja'alna muslimaini, jadikanlah kami berdua termasuk anakku Ismail jadi orang Islam, wa min dzurriyyatina, termasuk keturunanku. Jadikan apa? Umatan muslimatan lak, semuanya Islam. Ini Nabi Ibrahim kekasih Allah sudah beramal. Ditutup dengan apa? Watub alaina, terimalah tobatku, ampunilah dosa-dosaku. Jangan sampai amal ini tidak diterima. Jadi jangan bangga diri. Kalau jenengan masih punya bangga diri, tidak akan mencapai tingkatan yang ini, ihsan. Yang sampai menikmati hanya melihat kebesaran Allah. Sudah tidak mengandalkan dirinya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Jadi hanya mengharap rahmat Allah, ya jamaah, mengharap karunia Allah, mengharap ampunan Allah. Jadi syaratnya apa jamaah? Merasa semua amal ini karunia Allah. Jangan dibanggakan. Ya, seperti kisahnya siapa? Nabi Dawud alaihis salam. Nabi Dawud disuruh sama Allah apa? Kenapa Nabi Dawud kok pandai? Dikagumi sama Rasulullah. Ibadahnya yang paling bagus siapa kalau sholat malam? Nabi Dawud, sepertiga malam. Padahal mulai dari rakyat jelata sampai jadi pemimpin raja tetap istiqomah. Sampai sholatnya paling hebat, puasanya sehari tidak sehari puasa. Itu sunnahnya seperti itu Nabi Dawud. Karena apa? Nabi Dawud merasa tidak beramal. Nah itu kata Allah, kalau beramal, bilang apa? Ini karunia Allah. Saya bisa sholat karunia Allah. Saya bisa puasa. Kalau dikasih sakit, bisa enggak? Bisa puasa sakit jenengan? Enggak bisa. Sehat dari mana? Allah. Bisa jenengan buka kalau tidak ada uang? Enggak bisa. Bisa makan dari Allah. Sekali lagi, harus seperti sifatnya Nabi Dawud. Malu ala Dawud syukro. Beramallah. Dan ini sedikit jumlahnya jamaah. Yang namanya pemenang itu banyak sedikit. Nanti setelah akhir Ramadan yang terawih jumlahnya tambah banyak tambah sedikit. Berarti itu yang menang. Berarti itu yang kolil, ya. Wa kolilun ibadiyas. Sedikit hamaku yang sering bersyukur. Mudah-mudahan kita golongkan sedikit ya. Mudah-mudahan kita digolongkan yang sedikit ya. Tidak usah bingung golongan banyak-banyakan. Yang penting ditaati terus sampai kapanpun. Karena sedikit yang bersyukur ya. Jadi sekali lagi jangan merasa sudah bersyukur. Nanti tidak mau bersyukur. Jangan merasa sudah kaya. Aku kaya, tidak mau kaya lagi gitu. Ya, aku pinter, tidak mau belajar lagi. Ya, sekali lagi jangan merasa sudah beribadah. Semua ibadah ini pada dasarnya karunia Allah. Ya, jadi bagaimana tahapan ikhlas jamaah? Yang pertama, lakukan perintah Allah. Ikhlas ini. Ikhlasnya apa jamaah? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan semata-mata mengharap ridho Allah. Ngasih kepada orang puasa karena Allah, tidak mengharap balasan, terima kasih, tidak. Ya, siapa orang yang paling bertakwa jamaah? Orang yang memberikan hartanya tujuannya membersihkan dirinya, tidak kan orang lain, tidak kepin pujian siapapun, hanya mengharap ridho Allah. Maka orang itu akan senang nanti, puas. Dipanggil apa? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nah itu Rasulullah disuruh apa? Faida farauta fansob. Kalau sudah beramal, beramal yang lain. Selama di dunia belum pensiun ya. Kapan pensiunnya? Kalau sudah masuk kubur wa ila rabbika farhob. Maka itu berharap kepada rahmat Allah. Berharap kepada ampunan Allah. Jadi kuncinya apa? Tahapannya amal terus ya. Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nanti tahapan kedua baru akan menambah bisa ikhlas. Hatinya tambah bersih dengan banyak istighfar. Jadi kayak meripatmu. Sholat istiqomah ya. Sekali lagi ini tahapan-tahapan jamaah. Jadi lama-kelamaan bilang apa?
Ya Allah, saya ini sangat bodoh ya Allah. Hina, karena tanpa kekuatan Allah bisa enggak kita? Enggak bisa. Ya, tanpa pengetahuan dari Allah bisa enggak? Enggak bisa. Ya, seperti malaikat bilang apa? Subhanak la ilma lana illa ma'alam tanah. Mana? Enggak punya ilmu kecuali ilmu dari Allah ajarkan kepada kita. Ya, selama ini kalau kita tidak ngaji, paham tidak agama? Nah, ada yang ngaji, tidak paham-paham, berarti belum dapat Saya. hidayah. Ya, betul ya? Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa paham ya. Ya, Amin. jadi kalian semua ini fukorok kata Allah ya. Nah, saya tuntaskan jemaah. Insya Allah ini selesai ya. Jadi ibadah itu bisa dilaksanakan sudah syukur ya. Karena kita ini pada dasarnya hamba yang hina dina, yang tidak pantas jadi hamba Allah. Karena apa? Penuh dosa. Kemudian Allah kasih hidayah, Allah tarik supaya mendekat, maka bersyukurlah. Walaupun kita belum bisa beramal yang banyak. Ya, sekecil apapun amal itu bernilai di sisi Allah. Yang penting ikhlas, tingkatkan terus jamaah ya. Yang penting ikhlas. Kemudian dalilnya apa jamaah? Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu, seandainya kalian tidak dapat karunia Allah dan rahmatnya, tidak bisa bersih, tidak bisa tobat sampai kiamat, ya. Tapi Allah yang berikan hidayah supaya tobat, supaya kembali ke tuntunannya, ajaran yang benar, maka itu kita wajib bersyukur. Rasulullah pun mengakui bukan karena amal ibadah bisa masuk surga, dengan apa? Dengan rahmat Allah. Karena surga itu bukan karena amalan kita, jemaah. Ya, semata-mata karunia, karunia Allah. Maka itu resepnya apa? Supaya sampai sampai tingkat 3 jemaah. Harus ikhlas. Berjihad. Apa jihad itu? Bersungguh-sungguh mencari ridho Allah. Niscaya Allah pasti akan kasih petunjuk jalan-jalannya menuju kebenaran. Dan Allah bersama orang muhsin. Apa muhsin? Orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Walaupun dijahati tetap berbuat baik. Ya, namanya ihsan. Maka orang ini benar-benar akan dapat pertolongan dari Allah. Jangan lupa selalu berdoa jamaah ya. Seperti apa? Iya karena budu wa iya kanas ta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kita mohon pertolongan. Doa apa yang sering diucapkan oleh Nabi Musa yang kemarin pernah saya bahas? Yaitu Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini doanya Nabi Sulaiman ya. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang paling pendek, jangan lupa setelah sholat ya. Supaya semuanya dimudahkan untuk menuju warid yang ketiga. Supaya menjadi orang muhsin. Jadi ihsan. Kesimpulannya jamaah ya, kesimpulan ini terakhir ya. Kesimpulannya menurut ulama tingkatan warid-warid itu yang pertama apa? Supaya kita bisa mudah sholat, mudah ibadah, mudah Islam, Allah kasih warid yang pertama supaya hilang sifat apa? Munafik. Karena munafik itu kadang sholat, kadang enggak. Betul enggak? Ya, orang munafik wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangun sholat itu males. Kalau ada orang sholat, kalau tidak ada orang tidak sholat. Ya, jadi itu tujuannya supaya kita selamat dari sifat kemunafikan. Kemudian warid yang kedua apa jemaah? Kalau kita terus istiqomah akan menuju apa? Bisa cinta, bisa melaksanakan apa? Sunnah-sunnah setelah wajib, bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hanya bebas dari dosa-dosa kecil dan dosa besar. Yang terakhir apa jamaah? Lah, orang ini melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, cintanya luar biasa. Jadi sudah tidak bangga diri lagi, tidak sombong, tidak meremehkan orang. Sesuai dengan hadis ini yang pernah saya sampaikan di dalam grup WA ya. Apa? Allah berfirman kepada siapa musuh waliku? Namanya hadis qudsi ya. Siapa wali Allah? Orang yang istiqomah menjalankan perintahnya, kemudian menambah sunnah-sunnahnya, maka jadi waliullah. Waliullah itu siapa? Orang beriman dan selalu
bertakwa. Kalau sudah jadi wali, oh masya Allah, jenengan akan dibimbing selalu benar, melihat yang benar, ya, kemudian bicara yang benar, tidak gedabrus, tidak pembohong, ya, kakinya di tempat yang benar, tempat ibadah. Ini berarti dapat warid yang ketiga. Berarti semua kurnia Allah atau bukan? Nanti doanya mustajab, ya. Jadi orang satu wali sudah cukup jamaah untuk bisa menolong kita dari ancaman musuh Islam. Jadi takut enggak kita sama musuh-musuh Allah? Enggak perlu takut. Kita harus takut kepada siapa? Allah. Apa caranya? Dengan mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu perintah-perintahnya. Kalau sudah mampu menjalankan sunnahnya. Dan sunnah itu enggak harus dipaksa, sesuai dengan kemampuan. Ini akhir dari kajian kita. Dan insya Allah minggu depan melanjutkan surat Al-Mursalat. Ada pertanyaan jemaah? Apa cukup? Ini sudah jam 5. Ya, Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sama Allah dikasih kemudahan, pemahaman, dan bisa mengamalkan dan bisa sampai tingkatan yang ketiga. Amin. Amin. Insya Allah. Baik, kita break dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tantan, Nuwun Pak Ustadz. selamat berbuka Kita puasa. tantan. Sami-sami. Selamat berbuka puasa. Alhamdulillah.